warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Selamat datang di video kami. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi lingkaran dan juga pengaplikasian jam analog pada kehidupan sehari-hari beserta dengan contoh soalnya dengan cara yang simple, jelas, dan pastinya mudah dipahami. Jadi kalian semua tonton sampai habis ya, biar gak ada bagian penting yang kelewatan. Oke, enjoy! Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 2 dari kelas 11D. Nah, anggota kelompok kami yaitu ada... Yang pertama ada Adinda Saskia, lalu yang kedua ada Aurelia Nikwita, yang ketiga ada Nimatu Soliha, yang keempat ada Helen Mutiara, yang kelima ada Irsyad Safar, yang keenam ada Said Hasim, yang ketujuh ada Moses Cornelius Malik, yang kedelapan ada Wisna Nugroho. Jadi, apa itu lingkaran? Nah, lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Titik pusat, titik tetap di tengah lingkaran. Jari-jari, jarak dari titik pusat ke titik manapun pada keliling lingkaran. Diameter, garis lurus yang melalui pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Busur, bagian dari keliling lingkaran. Tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi tidak harus melalui pusat. Juring, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Apotema, garis tegak lurus yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke sebuah tali busur. Jadi di sini aku pengen jelasin rumus keliling dan luas lingkaran. Rumus keliling dan luas lingkaran itu ada 3. Yang pertama luas lingkaran, yang kedua keliling lingkaran, yang ketiga diameter lingkaran. Nah, untuk cari diameter lingkaran rumusnya itu 2 dikali R. Sedangkan untuk luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R kali R. Selanjutnya untuk cari keliling lingkaran rumusnya itu 2 dikali Pi kali R. Nah, nilai dari Pi ini bisa 22/7 atau 3,14. Garis singgung. Garis singgung lingkaran dapat dimaknai sebagai garis yang memotong lingkaran. Garis tersebut tepat pada satu titik dan tegak lurus. Garis singgung terbagi menjadi 2, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan luar yaitu rumusnya L sama dengan akar P kuadrat kurang RA kurang RB kuadrat. Garis singgung persekutuan dalam rumusnya yaitu D sama dengan akar P kuadrat sama dengan kurang RA tambah RB kuadrat. Keterangannya P sama dengan jarak kedua pusat lingkaran, R sama dengan jari-jari lingkaran besar, R sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari tali busur. Yang pertama, diameter. Diameter tali busur terpanjang pada sebuah lingkaran. Yang kedua, dua tali busur dalam suatu lingkaran sama panjang jika jaraknya dari pusat sama besar atau menghadap busur yang sama panjang. Yang ketiga, tali busur yang lebih dekat ke pusat adalah tali busur yang lebih panjang. Yang keempat, garis pusat tali busur yang ditarik tengah lurus akan membagi tali busur menjadi 2 bagian yang sama panjang. Selanjutnya rumus-rumus tali busur. Yang pertama, untuk mencari panjang lingkaran. A. Jika diketahui jari-jari dan jarak ke pusat. Caranya, C sama dengan 2 kali akar dari R kuadrat dikurangi D kuadrat. B. Jika sudut pusat menghadap tali busur atau sudut dalam radian. Caranya, C sama dengan 2R sin theta per 2. C. Jika sudut menghadap lingkaran atau sudut dalam derajat. C sama dengan 2R sin dari theta dibagi 2 lalu dikali pi per 180. Yang kedua, untuk mencari tali busur ke pusat. Caranya D sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi C per 2 kuadrat. Yang ketiga, hubungan tali busur dan busur lingkaran. Caranya S sama dengan R kali theta.
Hubungan lingkaran dengan garis singgung dan tali busur. A. Hubungan lingkaran dengan garis singgung. 1. Garis singgung menyentuh lingkaran di satu titik atau titik singgung. 2. Garis dari pusat lingkaran ke titik garis singgung selalu tegak lurus 90 derajat ke garis singgung. Ketiga, dua garis singgung dari satu titik di luar lingkaran memiliki panjang yang sama. Bagian B. Hubungan lingkaran dengan tali busur. 1. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. 2. Tali busur yang jaraknya sama dari pusat, sama dengan panjangnya sama. 3. Tali busur yang lebih dekat ke pusat sama dengan lebih panjang. 4. Garis dari pusat ke tali busur selalu tegak lurus 90 derajat. C. Hubungan garis singgung dan tali busur. Yang pertama, sudut antara garis singgung dan tali busur sama dengan setengah sudut keliling yang menghadap tali busur tersebut. Kedua, jika tali busur melalui titik singgung, tali busur membentuk sudut luar lingkaran. Selanjutnya, kita masuk pada materi pengaplikasian jam analog dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pusat lingkaran yang merupakan titik tengah jam yang berfungsi sebagai pusat rotasi jarum jam. Kemudian ada sudut pusat yang kita gunakan untuk mengukur durasi waktu. Kemudian ada busur yang dapat diartikan sebagai jarak waktu yang telah dilalui. Selanjutnya adalah jari-jari lingkaran yang diwakili oleh jarum jam, bertindak sebagai penunjuk waktu utama. Yang di sini saya memiliki dua contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berbunyi sebuah jam analog mempunyai jarum menitan dengan panjang 28 cm. Jika jarum tersebut berputar selama 4 jam, maka panjang lintasan yang dilalui ujung jarum jam adalah. Nah, jadi kita jawab dulu. Yang pertama-tama kita itu mencari diketahuinya. Jadi diketahuinya itu jarum menit dengan panjang 28 cm. Terus ada jarum berputar selama 4 jam. Yang ditanya panjang lintasan yang dilalui ujung jarum jam adalah. Nah, kita langsung jawab aja. Di sini kita menggunakan rumus keliling. Jadi sama dengan keliling sama dengan 2 kali pi kali 28. Jadi sama dengan 2 dikali, kita pi-nya pakai 22/7, lalu dikali 28. Jadi sama dengan jawabannya 176 cm. Maka panjang lintasan yang dilalui sama dengan 4 dikali 176 cm. Jawabannya 704 cm. Dilanjut dengan contoh soal kedua, yaitu panjang jari-jari lingkaran yang luas daerahnya 38 cm kuadrat dengan pi 22/7 adalah. Nah, kita diketahuinya dulu. Jadi diketahuinya luas daerah lingkaran sama dengan 38,5 cm kuadrat, pi-nya 22/7. Yang ditanya panjang jari-jari lingkarannya. Nah, kita jawab aja. Di sini kita menggunakan rumus luas lingkaran. Jadi rumusnya itu luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Nah, luasnya ini tadi kan 38,5. Jadi sama dengan pi-nya itu 22/7 dikali r kuadrat. Nah, r kuadrat sama dengan kita pindah ruas. Jadi 22/7 dikali 38,5. Jadi sama dengan hasilnya 12,25. Nah, kita lanjut, R-nya itu sama dengan akar 12,25. Jadi hasilnya 3,5 cm. Demikian penyampaian materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di materi berikutnya.